Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amsayna wa amsa mulkulillah walhamdulillahi la syarika lahu la ilaha illa huwa ilaihi masir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin wa ba'd. Jamaah salat maghrib ingkang insyaallah dalu punika tansah pinaringan ridhanipun Allah, rahmatipun Allah, barakahipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kanthi menika monggo sareng-sareng kula dherekaken munjukaken raos syukur dumateng Allah bi qaulil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, mugi-mugi kanthi raos syukur ingkang tansah kita ucapaken, Allah Subhanahu wa taala ugi tansah nambahi nikmat dumateng kita panjenengan sami. Allahumma amin. Salajengipun sholawat ugi salam ugi tansah kunjuk dumateng qudwa hasanah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang estu kita panjenengan sami sangat mencintai beliau, merindukan perjumpaan dengan beliau di surga. Allahumma amin. Sinten ingkang mangke saged pinanggih Kanjeng Nabi, tentunipun umatipun Kanjeng Nabi ingkang tansah caket dumateng Kanjeng Nabi padahal sampun wafat, sampun sedo. Berarti bentuk dekat dengan Nabi napa Ibu Bapak? Ihya'u sunnati. Menghidupkan apa? Sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan kita sedang berada dalam kehidupan Nabi SAW. Bagaimana Nabi Dahab, bagaimana Nabi Sari, seterusnya. Dan itu disebut dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kanthi budidaya kita panjenengan sami menghidupkan sunnahnya, mengikuti jejak-jejaknya, menjalankan syariatnya, insyaallah saged pinanggih kalian Kanjeng Nabi wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salajengipun Ibu Bapak rahimakumullah, kita lajengaken pembahasan apa? Tazkiyatun nafs. Mensucikan jiwa. Qad aflaha man tazzaka. Sungguh aflaha akan mendapatkan keuntungan, kesuksesan, kemenangan dalam hidup sinten? Man tazzaka. Tiang-tiang ingkang tansah napa? Mensucikan hatinya. Awit menapa? Sing dadosne gesang punika boten sekeca, sing dadosne gesang punika ngrekaos, sing dadosne gesang punika nelongso, sebenarnya adalah penyakit hati atau yang kita sebut dengan nafsu. Contoh pernikahan yang Allah berikan sepasang untuk saling melengkapi dan menutupi, itu sebuah nikmat karunia. Asalkan bersyukur terhadap keadaan
pasangan. Tapi ketika tidak bersyukur, memperturutkan hawa nafsu, napa? Rumput tetangga lebih hijau. Nek dituruti perasaan-perasaan rumput tetangga lebih hijau napa? Bubrah napa bubrah? Bubrah. Yang menjadikan bubrah napa? Penyakit hati. Uripe wis tentrem ayem, gitu. Wis menak-menak jadi bubrah. Menika kathah sebuah pernikahan yang dibangun dari nol, begitu sudah menapaki tangga-tangga kesuksesan, diuji oleh Allah dengan napa? Dengan ujian kesetiaan. Akhirnya napa? Semua yang dibangun menjadi hancur. Hanya gara-gara memperturutkan nafsu. Atau ya ada anak-anakku usia sekolah. Ketika kita belajar saat ujian, kemudian kita mengerjakan ujian itu secara jujur dengan konsekuensi betul-betul murni kemampuan dia, sehingga ia berusaha maksimal untuk belajar. Nek orang ngejibne nyontek atau nurut, berarti harus siap belajar. Dia akan sukses. Sebaliknya, anak-anakku yang ujiannya tidak jujur, hanya gara-gara nafsunya, instan ingin nilai bagus, nurun kancane, nggawa contekan, maka itu akan membawa kehancuran. Masya Allah. Pramila estu qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dasaha. Lan sungguh merugi tiang-tiang ingkang mengotorinya. Ibu bapak, nggih, nate kula matur, hati itu kayak kaca. Kados kaca. Kaca menika setiap hari dibersihkan. Ben dinten diresiki, disulai, dilapi, maka kaca tersebut akan senantiasa bersih. Leres mboten? Kosok wangsulipun kaca sing mboten nate diresiki kenging bledug, kenging napa karaten. Terus menerus lambat laun pripun? Burek. Nek burek nika saged menampakkan asli di balik kaca mboten? Mboten. Nek kacane bening sing liwat sapa cecok? Kayak bapak-bapak, kayak mbak-mbak, kayak mbah-mbah cecok. Ning gandeng burek. Saged mboten bedane. Ketoke nggur ping-ping. Wah, berarti kayak cewek nom. Ambine pink, padahal mbah-mbah nganggone pink. Tidak bisa. Mana kula panjenengan sami, jika keruh, jika kotor, pripun? Melihat kebaikan, melihat kebenaran tidak bisa. Elek diarani apik, apik diarani elek. Tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Niku kuolak-kualik. Sebabnya napa wau? Hati yang kotor. Hati yang kotor. Bapak Ibu rahimakumullah. Estu menawi kita panjenengan sami bercermin di dalam
lingkup kecil sekitar kita. Masya Allah, kondisinya pripun luar biasa ngeri. Kados niki namung otak-atik gathuk. Nggih. Ada pesantren yang rubuh. Wonten pundi? Sidoarjo. Sing terbaru wonten pundi? Lampung. Tapi tidak ada korbannya. Otak-atik karo napa? Iki agama ki para rubuh. Kok kula saged matur ngoten niku pripun? Kula matur niki. Hari Ahad Minggu kan anak wedok niku sok diceritani anak bis do kancane nang pasar malam. Terus tanya, "Bi, kapan aku ke pasar malam?" Nggih, waktu hari Minggu, ya sudah nanti setelah TPA karena jadwalnya Minggu TPA, selesai jam 4 niku udah mandi dulu, ayah antar. Jam 5 sampai di lapangan Bovelem, kita komit nanti dengar adzan kita pulang. Siap. Nah, begitu main kira-kira setengah jam namun mewarnai ini ya, suara adzan terdengar, kita pulang, siap. Tetapi apa yang kita saksikan di utara menika wonten lapangan voli. Maghrib berkumandang, voli baru dimulai. Niku anak-anak remaja. Ngelus dodo mboten. Nek zamane kula cilik duwe anak maghrib urung mulih men wong tuwek kerah-kerah nggih. Nek sakniki maghriban do seretan enten dalan. Kula niku ing Slogoimo dereng nggih sarung. Ing Slogoimo niku cah nom-nom niku ya Allah, do nongkrong wonten pinggir dalan. Mulai dari Sleter terus sing mriko men Slogoimo mriko menika bulak nika kathah cah nem-nem niku maghrib tesih napa? Motoran. Nongkrong ten pinggir jalan. Termasuk yang main voli maghrib nembe main. Ya Allah. Terus mereka itu sholat apa tidak? Ngelus dada. Di kami mengajar ibu bapak SMP 20 itu ada kewajiban sholat duhur. Kersane muat karena musolanya hanya 11 kali 7. Itu kita bagi 3 gelombang. Gelombang pertama kelas 9, gelombang kedua kelas 8, gelombang 3 kelas 7. Kita absen. Ngisi absen sholat niku. Begitu tidak diabsen, bocah niku mbelirit mboten sholat. Di absen mawon titip aku ku tanda tangan. Allahu Akbar. Akhirnya nopo? Kita keliling. Sing imam gelombang pertama ngoyak-oyak yang belum sholat. Mubeng teng kelas-kelas. Hampir 80% perempuan itu enggak sholat alasannya haid. Niku kathah. Sebenarnya bukan haid alasannya anak-anak saniku kathah sing wedaan. Eman wedake. Kados ibu ini among tamu. Eman wedake. Masya Allah. Akhiripun apa? Kita mencoba membuat korelasi. Apa hubungan anak yang tidak sholat dengan prestasi? Sering kita sebelum duhur itu kita absen sampling. Ini yang 9A angkat tangan kita hitung. Hampir 100%. Karena kelas kita bedakan di 9A itu yang pinter-pinter. Dan seterusnya 9B, 9C, 9D. Begitu 9D hanya hitungan jari. Sehingga celetuk guru-guru ketika mengajar bocah niku nek salate rajin diulang nggih nyantolat. Gampang, pinter, taat. Kosok wong sulit nek kon salate wangel niki diulang nggih angel. Apa korelasinya?
Anak-anak itu kan punya potensi yang sama Ibu Pak. Jane pinter mboten niku mboten enten. Pinten. Pinterne mboten enten. Hanya isi otaknya yang berbeda. Napa? Anak-anak yang pinter itu otaknya bersih, hatinya bersih. Pramila ada syairnya, jika hati kian bersih, pikirannya jadi jernih. Nek pikirannya jernih, semangat hidupnya gigih, semangat belajarnya tinggi. Nek semangat belajarnya tinggi, prestasi mudah diraih. Tapi jika hati keruh, pikiran jahat merasuk. Nah ini. Ternyata anak-anak Indonesia sing angel mlebu pelajaran iku pun kebak sing elek-elek. Napa contohnya anak sakniki niku? Pornografi. Itu yang susah dibendung. Sebabnya napa? Setiap anak pegang HP. HP sakniki mboten saged dikontrol. Masya Allah. Sehingga ya Bapak rahimakumullah, waqad khaba man dasa. Sungguh akan merugi orang-orang yang membiarkan napa? Hatinya dipenuhi oleh kotoran, oleh penyakit. Membiarkan, nggih napa, memaklumi kan sekolah ini kita bahas salah satu penyakit hati niku napa? Memaklumi dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil niku nek dibiarkan dangu-dangu dados dosa besar. Maka ya Bapak rahimakumullah, hati kita hanya satu. Hati kita hanya satu. Hati satu itu diperebutkan oleh napa? Oleh dua hal. Setan, nggih, bisikan-bisikan setan dengan bisikan kebaikan. Fujuraha wa taqwa. Ketika takwa ini memenuhi hati kita, memenuhi jiwa kita, maka sing fujur, sing elek-elek niku mboten netunggon. Rasan-rasan wis ra sempat. Gitu. Ndelok sing elek wis ora kober. Sudah tidak ada tempat lagi. Sebaliknya, jika yang buruk ini dibiarkan terus berkembang biak, maka yang baik tidak punya tempat. Akhirnya napa? Ajeng teng masjid, waduh, ajeng maca Quran nggih aduh, ajeng tahajud nggih waduh. Sebabnya napa? Penuh oleh keburukan, keluh kesah, emosi, marah, benci, dendam, iri. Ini kebak. Masya Allah. Sehingga napa? Sungguh akan rugi orang-orang yang mengotori hati. Sehingga ya Bapak, estu materi tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa menika termasuk materi yang sangat penting. Sebagaimana diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk mensucikan hati manusia. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Untuk membacakan ayat-ayat Allah wa yuzakkihim, dan membersihkan hati manusia. Karena napa? Sifat dasar manusia nika napa Ibu? La'iwun wa lahwun. Senang bermain-main. Senang bersendau guru. Senang gegojekan. Innal insana khuliqa halu'a. Sifat dasar manusia itu ora tahu puas. Nanti kalau matur, ketika seorang hamba berdoa, ya Allah,
berikan saya satu bukit emas. Begitu diparingi Allah memberikan satu bukit emas, nopo puas? Puas mboten? Tidak, dia akan berdoa, ya Allah tambahkan lagi satu bukit emas. Tidak pernah merasa puas. Yang kedua, sifat manusia suka mengeluh. Dikai panas, panas era. Dikai udan wae. Dikai sumuk wae, dikai adem merah. Mengeluh. Sehingga diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memanajemen hati manusia, membersihkan hati manusia dari sifat-sifat di atas, suka mengeluh, suka tidak puas, diganti dengan sifat-sifat yang baik. Maka jamaah rahimakumullah, monggo ketika seorang sahabat Nabi mencoba menjadikan kematian sebagai sebuah cara untuk menata hati. Menika wonten kisah nggih salafus saleh yang di dalam tempat tidur ten kamare menika napa digali tanah ukuran 50 kali 2 meter. Ukuran apa niku? Alam atau kuburan. Tujuannya apa? Biar dia tidak menjadi hamba Allah yang tamani, panjang angan-angan, tidak pernah puas dengan dunia, tetapi selalu ingat akan apa? Kematian. Dan dia gunakan lubang itu untuk tidur dia. Masya Allah, ini yang disebut dengan sufi, orang yang betul-betul ingin meninggalkan kemewahan dunia. Masya Allah, seperti rumah Rasulullah ini ukuran pinten 3 kali 5. Yang di situ ada ranjang tempat tidur, juga ada tempat makan. Yang saat ini napa? Hanya tinggal ranjang kecil dan 3 makam, 1 makam Rasulullah, 1 makam Abu Bakar, 1 makam Umar. Masya Allah, sangat kecil. Ranjang beliau tidak pakai kasur, hanya dengan pelepah kurma. Atap rumah beliau bisa disentuh dengan jari. Mboten dhuwur ngeten iki. Meskipun beliau kalau mau bangun rumah yang mewah, tidur di ranjang yang mewah bisa. Tetapi untuk apa? Maka ibu rahimakumullah, nek pun saged mempermanah mekaten, untuk apa bermewah di dunia? Wong tem donya niku namung saatan. Saatan yo sebentar. Mula nek dipun wastani hidup kita itu kan ada 4 alam Ibu Bapak nggih. 4 alam niku yang pertama napa? Alam kandungan. Yang kedua alam dunia. Yang ketiga alam kubur. Yang keempat alam akhirat. Alam kandungan waktunya sangat singkat, kurang dari 1 tahun. Alam yang kedua kurang dari 100 tahun. Alam yang ketiga jutaan tahun, kan dari zaman Nabi Adam sampai mangke kiamat kubro. Alam akhirat khalidina fiha, kekal selama-lamanya, tak terbatas.
Di alam dunia itu Ibu Bapak, jika dibanding dengan alam kubur, tidak sebanding. Sebagaimana alam kandungan, jika dibanding alam dunia, 1:100. Belum lagi mangke alam dunia jika dibandingkan dengan akhirat. Ibu Bapak, ada pertanyaan sederhana. Di kubur itu mati apa hidup? Mati apa hidup Ibu Bapak? Bingung. Hidup. Ngajeng kula matur, manusia hidup di 4 alam. Berarti hidup berganti alam. Alam yang pertama apa? Kandungan. Kita nggak akan pernah ingat kan? Karena berganti alam. Nah sekarang kita di dunia. Yang saat ini kita ingat. Nanti kalau di akhirat kita sudah berganti, di alam kubur kita berganti alam. Maka di kubur itu ada 2 kehidupan. Napa? Raudhatul Jannah. Orang yang tiap hari berada di taman surga. Dibayangke Bu, taman surga. Kira-kira nyaman mboten? Nyaman. Tenang. Taman niku nek dibayangke nggih, napa nggih? Bunga-bunga cantik indah. Kolam dengan ikan yang napa nggih? Berenang. Buah-buahan, pandangannya ya enggak akan bosan nggih, mboten nate bosan. Dia meskipun hidup jutaan tahun di taman itu nyaman. Nggih. Raudhatul Jannah. Taman surga. Ten Madinah menika nonton napa Bapak? Raudhah. Masya Allah. Sebaliknya ada yang dikubur itu hidupnya hufratun minan nar. Napa niku? Pengantarnya neraka. Pramila wonten syair menika, dipukul dipalu sehari-hari. Jadi tiap hari niku namung disiksa. Sinten ingkang menyiksa? Mungkar nakir. Wajahnya menyeramkan, suaranya menggelegar. Disebutkan dalam hadis itu faqat dhammatan ini. Mereka ditekan oleh kedua tanah kubur itu hingga remuk tapi tidak meninggal, terus disiksa sepanjang hari, sepanjang tahun sampai terjadi kiamat kubur. Dan itu juga napa? Pertanda akan menjadi penghuni neraka. Masya Allah. Ganti alam. Tetap hidup. Hanya saja hidupnya di alam kubur itu pasif. Kita tinggal menerima apa yang kita tanam. Kapan menanamnya? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia menika sawah ladange kula panjenengan sami kangge kehidupan alam setelahnya. Pramila kata ayat yang menyebutkan meskipun itu digambarkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah motivasi kepada kita, jika manusia nanti mendapati kematian dan mereka sudah ada alam kubur, mereka sangat menyesal dengan kalimat ya laitani, andai saja saya dulu turaba sebagai tanah saja, maka saya tidak akan mendapatkan siksa seperti ini.
tapi sudah tidak bisa. Masya Allah. Sehingga monggo ibu bapak rahimahumullah itu memahami kehidupan dunia itu sebenarnya hanya sebentar, saatan, sebentar kalau wow, bukan tempat untuk bersenang-senang, bukan tempat untuk berfoya-foya, memperturutkan hawa nafsu, angkara murka, tapi menanam benih-benih kebaikan sebagai bekal masuk alam selanjutnya. Insya Allah. Ini yang membuat Rasulullah SAW sangat bersyukur meskipun sehari makan sehari tidak. Sangat bersyukur tidur di ranjang dari pelepah kurma. Sangat bersyukur punya rumah yang ukuran 3 kali 5. Gede apa alit 3 kali 5 nih? Itu rumah Rasulullah SAW Bapak Ibu. Pemimpin yang dhewe. Mboten gede jadi omah pawon, omah buri, omah pendopo, wise ngono sing duwe regol. Ya Allah ya Rabb. Ngono dereng puas ya. Halamane sik pombo. Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah. Memahami menika insyaallah saged memperatine awake dhewe. Bab kuncine niku nek iso jero anggone awake dhewe menggalih. Lho sing digoleki apa? Enek donya sing penting nggur saro. Betul itu. Maka nasihat Umar bin Khattab itu, ya Allah jadikanlah dunia itu di tanganku. Napa? Dunia hanya sarannya di tangan, bukan di hati, di hatiku. Tapi jadikanlah akhirat itu di hatiku. Masya Allah. Sehingga napa? Kita sibuk sekali beribadah, sibuk beramal baik, sibuk melakukan amal-amal soleh. Nek pun sibuk ngoten, mboten keguh, mboten terlalu berlebihan. Anggenipun mencintai dunia. Begitu mireng andan, berhenti bekerja. Nggih. Wancine ngaji, leren nang delok TV. Masya Allah. Sehingga apa? Hatinya ini dipenuhi oleh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak rahimahumullah, pramila monggo. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung siapa saja yang membersihkan hatinya. Dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori hatinya. Mugi-mugi kita panjenengan sami tansah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari napa? Penyakit-penyakit hati, bisian-bisian setan. Dan dimudahkan untuk napa? Menjaga hati, menyibukkan hati dengan amal kebaikan. Amin Allahumma. Dan sampun pancing syak nggih. Monggo kita akhiri kanthi doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.